Tapi hari ini pilihan politik saya belum bergeser ke Mas Ganjar. Kami masih punya keyakinan dan keteguhan bahwa Mas Ganjar layak untuk memimpin bangsa ini di 2024 nanti. Dan saya yakin sekali Pak Jokowi juga akan secara emosional mendukung Mas Ganjar. Apalagi kita lihat berkali-kali Pak Presiden selalu berdampingan dan kenyamanan batin Presiden Jokowi hari ini saya lihat ke Mas Ganjar. Itu nggak mungkin juga Presiden harus mencari sosok tokoh yang kereta mogok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mendiskusikan masalah menjelang kontestasi politik 2024. Sudah banyak partai yang menggalang koalisi dan menimang kandidat capres dan cawapres. Tetapi kami baru saja wawancara dengan seorang pengamat politik, Muhammad Kodari dari Indobarometer, yang menyatakan bukan tidak mungkin kesempatan Pak Jokowi untuk 3 kali sudah tertutup. Dan pada pertemuan di Bandung kelihatannya juga masih banyak yang mengusulkan kalau memungkinkan Pak Jokowi 3 kali. Tapi saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang pendukung Pak Jokowi juga, yaitu Ketua Relawan Jokowi Mania atau Joman, yaitu Bapak Immanuel Ebenezer. Apa kabar Pak Noel? Alhamdulillah, terima kasih Mas Bambang, baik. Iya. Nah, sudah lama Pak Noel mengatakan bahwa kemungkinan Pak Jokowi 3 kali itu sudah sangat kecil, kecuali karena sikap beliau sendiri juga kemungkinan perangkat hukumnya tidak memungkinkan, yaitu Undang-Undang Dasarnya tidak memungkinkan. Tetapi sekarang semangat untuk Pak Jokowi 3 periode kelihatannya juga belum pupus semuanya. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Pak Noel, apakah Anda yakin tidak mungkin ada peluang Jokowi untuk menjabat 3 periode? Ya, ini kan politiknya peluang itu selalu memungkinkan karena di beberapa kelompok-kelompok relawan yang pro Jokowi ini kan masih mendukung gagasan 3 periode. Nah, gagasan itu kan yang melontarkan pertama itu kan Kodari. Ya, Kodari sendiri sebetulnya sudah sangat realistis melihat bahwa itu hal yang tidak mungkin karena celah undang-undangnya, konstitusinya tidak ada. Nah, kayak saya yang dari awal menolak gagasan 3 periode ini, ya masih juga melihat bahwa kawan-kawan saya yang masih bisa yang tentang 3 periode ini mengkhawatirkan gitu. Mengkhawatirkan begini, karena jangan sampai demokrasi kita ini mengikuti selera para oligarki. Oligarki nggak boleh punya hak untuk menentukan arah demokrasi dan politik kita. Taat konstitusi saja. Karena gini yang saya khawatirkan, karena kan kekuasaan ini kan candu sifatnya ya. Candu, dia seperti kokain, dia seperti narkotika. Semakin dikasih dosis yang tinggi semakin enak. Nah, kekuasaan yang kena candu ini kan anti terhadap hal-hal yang sifatnya kritis, kemudian kira-kiranya mengganggu. Nah, kelompok-kelompok yang menolak 3 periode ini dianggap gangguan kelompok oligarki ini. Nah, saya nggak mau presiden yang saya dukung ini
presiden yang menjadi tumpuan demokrasi digoda terus. Itu. Ya. Jangan Nah. sampailah kan presiden berkali-kali menyampaikan bahwa yang menggagas 3 periode ini kalau nggak cari muka, nampar muka atau menjerumuskan. Tapi kan tetap itu kawan-kawan saya itu masih menggalang gagasan 3 periode dan saya berkali-kali tolak. Kalaupun saya harus tinggal sendiri menolak itu ya saya sendiri saya nggak khawatirkan itu. Walaupun saya dihabisi juga ya. Pak Noel, Siap. ternyata boleh dikata ya, sekarang pendapat para pendukung Pak Jokowi ini terbelah dua. Saya tidak tahu belahannya itu seperti apa, apakah separuh-separuh atau ada yang besar, ada yang kecil gitu. Nah, mungkin Pak Noel bisa gambarkan sebenarnya yang dimaksud dengan relawan Pak Jokowi ini seberapa banyak, seberapa besar, dan seberapa persentase yang lebih mengarah ingin Pak Jokowi 3 kali, tapi seberapa yang realistis bahwa Pak Jokowi nggak mungkin 3 kali, bahkan sudah mulai menggalang dukungan kepada calon yang lain. Petanya gini, pendukung yang 3 periode ini kan masih ngotot untuk mendapatkan jabatan, lantas penambahan durasi jabatannya di komisaris dan sebagainya. Lantas mereka mayoritas yang pemahaman demokrasinya rendah, lantas tidak memiliki latar belakang aktivis. Gitu. Nah, kita yang menolak 3 periode ini mayoritas soal aktivis 98 yang berjuang, yang tidak terlalu mengemis soal jabatan. Karena jabatan untuk kami adalah bonus, tidak lebih dari itu. Ya. Dan Pak Noel juga sudah membuktikan bahwa jabatannya diambil gitu ya. Bukan diambil, udah dicopot, dihina, difitnah lagi. Itu memang dapat perbedaan pendapat itu? Ya, karena beda pendapat kan. Saya mau bangsa ini rekonsiliasi. Iya. Kita mau rekonsiliasi bangsa ini. Bagaimana kalau seandainya 2024 bisa tentang demokrasi, basis demokrasinya tapi berbasis konflik, polarisasi. Itu kan bahaya. Kalau kayak saya kan udah selesai ya mendukung Mas Ganjar kemarin. Ya udah Mas Ganjar sudah 2 tahun yang lalu saya mendukung Mas Ganjar. Nah, sekarang kita mau tahapannya ke depan itu bicara tentang bagaimana penguatan demokrasi berbasis rekonsiliasi. Apalagi Pak Kapolri bicara kemarin beberapa hari yang lalu, kami mau kepolisian 2024 itu yang namanya polarisasi, perpecahan itu nggak boleh ada lagi. Nah, ini harus kita sambut dengan baik, itu sikap Kapolri yang luar biasa. Ya. Nah, banyak yang mengatakan ya, mungkin saya tidak tahu Pak Noel, saya kira juga seperti itu, bahwa Pak Jokowi ini merupakan magnet besar, artinya mempunyai pengaruh yang sangat besar, bahkan bisa jadi kingmaker untuk Pilpres 2024. Nah, pertanyaannya itu, kalau nanti pada saatnya Pak Jokowi memberi komando, apakah seluruh relawan itu akan mematuhi beliau? Kalau saya sebagai pendukungnya dia, karena saya bukan memilih raja, saya akan pertimbangkan komandonya seperti apa. Tapi saya yakin apa yang menjadi komando presiden pasti baik buat bangsa ini dan kita pasti patuh. Gitu. Ya, jadi artinya wibawanya masih besar gitu kira-kira ya. Ya biar gimana pun Pak Jokowi itu punya suara, basis suara itu 7%. Ini yang menjadi pertimbangan partai. Efek Jokowi itu masih kuat sekali. Jokowi efek itu masih ada. Berapa? 7% ya? 7%. Kurang dari 10%. Tapi itu kan sangat signifikan. Oke, ya. Nah, siapapun yang mendukung, maaf, saya tidak mau klaim, tapi siapapun yang mendukung Mas Ganjar atau siapapun yang mendukung keinginan Presiden Jokowi itu pasti punya dampak elektoral ke partai yang mendukung. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu, namanya politik kan dinamis, sangat dinamis. Kita nggak tahu ke depan seperti apa.
Nah, kembali ke, apa, hitung-hitungannya Pak Kodari. Pak Kodari mengatakan bahwa, Pak Jokowi saat ini sangat dekat dengan 2 orang, yaitu Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Tapi menurut keyakinan Pak Kodari, masih tipis-tipislah, itu Pak Prabowo lebih lebih tinggi dari Pak Ganjar. Bagaimana menurut pendapat Pak Noel? Ya kalau kita gini lah, yang terbaik buat bangsa ini mau seperti Iya, apa ya kita ikut aja lah. Selama mhm, basis politiknya itu rekonsiliasi. Kalau orientasinya motivasi kekuasaan, hanya ingin berkuasa, iya, saya malah ketakutan. Kekhawatiran saya cukup tinggi ketika 2024 bicara tentang kekuasaan. Kita butuh cari pemimpin, bukan cari penguasa. Gitu. iya, Kalau gini, ini ada definisi yang berbeda antara kekuasaan dan kepemimpinan. Gitu. iya, Dan saya tidak mau memilih penguasa, saya mau nyari pemimpin di 2024. Misalnya kayak Mas Ganjar. Mas Ganjar sudah teruji memimpin Jawa Tengah dengan sekian puluh juta rakyat. iya, Lalu siapa yang hari ini mampu memimpin rakyat? Belum ada. Mimpin partai iya, partai iya, itu cuma berapa orang. Mimpin kementerian iya, tapi memimpin rakyat kan belum teruji, belum ada. iya, iya, Gitu. Kita butuh pemimpin rakyat loh, yang bisa teruji, iya, apalagi track recordnya bisa kita lihat. Apalagi orang-orang sosok-sosok tokoh yang yang nggak punya beban masa lalu berkaitan dengan kemanusiaan, korupsi dan sebagainya. iya, Ini harus menjadi standar standar kepemimpinan 2024 nanti harus seperti itu. Nggak bisa kita jadi pemimpin yang basisnya itu masih perpecahan. Saya masih sangat khawatir. iya. Jadi kalau seandainya ya, artinya, pada sampai saat terakhir nanti, Pak Jokowi tidak mungkinlah maju lagi ya, karena tidak ada perubahan, Undang-Undang Dasar. Apakah kemungkinan, para relawan, para pendukung Pak Jokowi ini benar bahwa akan lebih berat ke Pak Ganjar, atau kalau diarahkan ke Pak Prabowo misalnya, seperti apa? Gini, saya ini aktivis 98. Kami punya Iya. problem masa lalu berkaitan dengan tentara. Nggak mungkin Oh, sikap kami harus mendukung orang yang punya masa lalu berkaitan dengan kemanusiaan, terkecuali Pak Prabowo meminta maaf secara terbuka kepada iya, bangsa ini. Minta maaf aja dulu ke bangsa ini baru. Minta maaf semua kepada korban, ngakuin iya, kesalahannya, baru kita mungkin mempertimbangkan. iya, Tapi hari ini pilihan politik saya belum bergeser ke Mas Ganjar. Kami masih punya keyakinan dan keteguhan bahwa Mas Ganjar layak untuk memimpin bangsa ini di 2024 nanti. Dan saya yakin sekali Pak Jokowi juga akan secara ini ya, secara emosional mendukung Mas Ganjar. Apalagi kita lihat berkali-kali Pak Presiden selalu berdampingan dan kenyamanan batin Presiden Jokowi hari ini saya lihat ke Mas Ganjar. Itu nggak mungkin juga Presiden harus mencari sosok tokoh yang kereta mogok gitu. Ya iya, kita kan mau nyari itu yang seger, yang bisa jalannya cepat. Bangsa ini kan nggak boleh lambat lagi, apalagi presiden sudah memberi standarisasi kepemimpinan. Beliau itu menjadi standar kepemimpinan buat bangsa ini ke depan. Bekerja bersih, diterima rakyat, bicara tentang Indonesia sentris dan sebagainya. Kalau seandainya masih perilakunya sangat militeristik, komando ini, aduh berat kita. Kita mau pemimpin yang benar pemimpin, apalagi kemarin Presiden Jokowi posting 2024 nanti ini bangsa ini kan gelap menghadapi tantangan global yang begitu besar. iya, Nah, bangsa ini butuh pemimpin yang kuat gitu loh. Pemimpin ya, bukan penguasa yang kuat. Nah, saya lihat pemimpin yang kuat yang masih bicara tentang yang masih punya ideologi, yang bisa mempraktekkan ideologi itu dengan baik, hari ini ke Mas Ganjar, pilihan politik saya. Walaupun banyak kader-kader bangsa ini bermunculan ya. Ada Kofifa, ada Ridwan Kamil, ada Edi Mulyadi, lantas ada siapa lagi lah. Kita nggak boleh menafikan kader-kader muda bangsa ini atau patriotik bangsa lah bahasanya. iya, Tapi yang kita mau kan semua itu kan ada proses seleksi yang itu bisa dilihat melalui catatan-catatan masa lalunya.
Hari ini kan dengan era digital, industri digital, semua track record itu kan terbaca semua, tertracking semua, nggak terlalu susah. Siapa korup, siapa yang pernah melanggar kemanusiaan, siapa yang melecehkan perempuan, oh banyak macam-macam. Nggak susah Ya, ngebukanya kok. Ini era ya, keterbukaan seperti ini. Tapi ya, yang paling penting 2024 itu harus basisnya rekonsiliasi, Mas Bambang. ya, Karena kita jangan terjebak lagi demokrasi gelap di 2017 dan 2019. Itu menurut saya demokrasi paling gelap yang pernah saya alami. Karena kita mau demokrasi itu tidak seperti yang 2019 itu, di mana demokrasi kita harus menjadi demokrasi yang basisnya hoax, kekerasan, apalagi masih ada kadrun, cebong, kampret dan ya, sebagainya. Dan kita tidak mau itu. Kita mau ya, demokrasi kita gagasan dan program, Mas ya, Bambang. ya. Eh, Seandainya nanti sudah pasti ya Pak Jokowi tidak, dan banyak juga para pendukung Pak Jokowi yang melihat tanda-tanda, walaupun Pak Jokowi tidak pernah mengatakan terus terang, tapi melihat tanda-tanda bahwa salah satu tokoh yang kelihatannya apa ya, cukup dekat dan cukup dianggap bahwa Pak Jokowi setuju itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Tapi pertanyaan saya kepada Mas Noel itu, tadi kan, pendukung atau relawan Pak Jokowi ini kan masih macam-macam sampai saat ini gitu. Itu seberapa besar sebenarnya yang ke Pak Ganjar Pranowo? Saya katakan 99%. 99%. Kan saya Itu sering debat dengan kawan-kawan saya pendukung 3 periode, karena mereka masih ya, genit nih. ya, ya. Di sisi lain mendukung Ojo ke Susu, tapi mereka sudah merekomendasikan nama. Artinya Hmm, mereka kan khawatir juga tuh. hmm, Gagasan ya, 3 periode udah pasti ada perlawanan rakyat gitu ya, loh. Dan itu punya dampak buruk buat Presiden Jokowi. Nah, kalau mereka tidak terlambat mengajukan nama, mereka akan ketinggalan dalam proses perubahan. Dan yang paling penting yang ketiga, mereka udah pasti mendukung Ganjar. hmm, Kita ya, tinggal uji aja, mereka loyal terhadap NKRI dan demokrasi atau mereka loyal terhadap motivasi kekuasaan mereka. hmm, ya, Nah, inilah pentingnya menguji para relawan yang punya basis politiknya itu politiknya demokrasi atau pragmatis atau apapun lah. Karena kita lihat banyak sekali kawan-kawan saya yang orientasinya lebih nyari kekuasaan, bahkan sikut-sikutan. Kadang-kadang saya malu tuh. Makanya hmm. mudah-mudahan 2023 nanti akhir atau awal atau kapan salah satu program Joman adalah membubarkan Jokowi Mania gitu. Oh, ya. Ya, tapi menarik tadi ya, yang dikatakan mengenai motivasi tadi, itu kan terkonfirmasi. Ternyata banyak sekali, para pendukung ya, baik yang secara kelompok maupun pribadi-pribadi, itu kemudian apa ya, mendapatkan hadiah lah ya, apakah di kementerian, apakah di apa, BUMN, dan BUMN. ada yang nagih-nagih juga kalau kalau belum dapat gitu. Gimana Pak? Ya macam-macam lah. Ada yang mengancam akhirnya dapat diam sampai menjilat-jilat. Ada yang ngotot-ngotot nggak dapat sampai sekarang ngotot terus sampai Iya, sakit. Kalau saya kan enggak. Saya dipecat heeh, senang, nggak dipecat juga senang. Nggak berubah sikap saya. Diangkat jadi iya, komisaris tetap kritis, diangkat jadi komisaris utama makin kritis. heeh, Jadi iya, nggak ada yang berubah sikap saya. iya. Tapi Karena kalau sekarang Pak Noel, di komisaris atau sudah enggak sekarang? udah dipecat kan udah dicopot, difitnah, jadi Oh, teroris. iya, 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 oke. Iya, iya, Saya kan difitnah. iya, Kekuasaan ini memfitnah saya.
Tapi saya Iya, tenang-tenang aja, saya nggak berubah mendukung Jokowi sikap saya. Karena gini, iya, saya tidak pernah mendukung kekuasaannya Jokowi. Yang saya dukung adalah cita-citanya. iya, Cita-citanya iya, Pak Presiden Jokowi tidak akan pernah mengkhianati bangsa ini. iya, Tapi kekuasaannya berkhianat, iya. Lihat, minyak goreng naik. iya, Kemudian PCR, vaksin, alat kesehatan, bansos. Nah, itu kan kekuasaan-kekuasaan yang berkhianat. iya, Apakah cita-cita Jokowi berkhianat? Tidak, sedikit pun tidak berkhianat. Dan saya iya, bangga mendukung Presiden Jokowi. Karena iya, beliau tidak akan pernah mengkhianati, cita-cita beliau tidak akan pernah mengkhianati bangsa ini dan demokrasi. Tapi kekuasaannya, iya berkali-kali berkhianat. iya. Eh, Pak Noel juga sangat sangat keras, kalau nggak salah waktu itu. Jadi bahkan kepada kementerian-kementerian yang apa dianggap tidak eh, berjalan sebagaimana mestinya atau tidak maksimal itu, eh, Pak Noel kan keras sekali. Itu penilaian sendiri atau mungkin apa melihat Pak Jokowi juga resah gitu kemudian disuarakan oleh Pak Noel. Gini, kalau kita sebagai pendukung yang baik, pasti tahu apa yang diinginkan oleh pendukungnya. Bisa kayak Presiden Jokowi, Pak, kebijakan Presiden itu pasti buat bangsa ini. Tapi kebijakan menteri itu belum tentu buat bangsa ini. Hmm, Nah, itu harus dipilah. Itu ya, berbeda sekali. Makanya saya berkali-kali saya lawan kebijakan menteri. ya, Nah, problemnya relawan-relawan yang menjadi pendukung menteri itu selalu marah. Dianggap saya hmm, melawan kebijakan Presiden Jokowi. Padahal itu bukan kebijakan Presiden ya, Jokowi. ya, Kenaikan minyak, PCR, lantas vaksin, lantas apalagi bansos, lantas apalagi banyak itu. Nah, saya dimusuhin karena sikap kritis saya. Nah, akhirnya mereka abisin saya terus mau mereka tuh. Makanya saya sedikit ya, tapi ya senang-senang aja sih. Yang ya, paling penting kan saya dipecat bukan karena korupsi, narkoba atau hal yang tercela. ya, Karena saya kritis. ya. Tetapi pertanyaannya kenapa apa ya Presiden Jokowi membiarkan dirinya itu dikelilingi oleh orang-orang yang ini yang menuntut jasa ini. Dulu pada periode pertama kan bahkan menteri aja nggak boleh yang pimpinan partai misalnya. Tapi kemudian sekarang boleh dan makin banyak dari apa relawan atau pendukung Pak Jokowi yang masuk di posisi-posisi formal baik di kabinet maupun di apa BUMN. Nah, inilah menjadi masalah. Itu pertanyaan yang menarik, Mas Bambang. Ya, Awal kita bangga sekali ya periode pertama Jokowi itu luar biasa. Bangsa ini bergerak dari ketinggalan 30 tahun menjadi maju 50 tahun ke depan bangsa ini. ya, Nah, periode kedua ini kita ada semacam kemunduran. Demokrasi kita mundur, penegakan hukum kita juga compang-camping. Kemudian ada beberapa kebijakan-kebijakan di kabinet presiden juga meresahkan. Kita lihat beberapa kebijakan-kebijakan yang sebetulnya harus dilaksanakan, diimplementasikan, tapi faktanya kan menteri-menteri tidak menjalankan. Itu banyak persoalan pertanahan, persoalan penegakan hukum. Itu persoalan Sambong kemarinnya udah presiden 3 kali perintahkan. Sebetulnya apa yang disampaikan presiden kan itu perintah. Nah problemnya di lingkaran Jokowi tidak peduli. Apalagi gini, Presiden Jokowi ini kan presiden yang baik ya. Saya ya, sukanya dengan presiden apa? Beliau tidak mau nengok ke kiri, nengok ke kanan, apalagi ke belakang. Beliau fokus terhadap tujuan beliau, yaitu apa? Bangsa ini harus maju dan dibangun yang infrastruktur. Untuk menjadi bangsa yang beradab hari ini, untuk bersaing, ya infrastruktur ukurannya. Gitu loh. ya, Kan itu kelemahan bangsa kita berapa puluh tahun. Nah, presiden sampai detik ini tidak lari dari tujuan utamanya. Gitu loh. Makanya ketika presiden nggak peduli dengan saya, ya saya sih nggak peduli juga dengan sikap presiden. Karena saya yakin presiden fokus terhadap tujuan utamanya. Yaitu apa? Bangsa ini harus maju. ya. Nah, kalau melihat pengalaman seperti ini ya, maka kan kemudian jadi wajar kalau orang ingin mempertahankan Pak Jokowi 3 kali supaya lebih aman posisinya. Atau sekarang mencari-cari juga calon yang kira-kira juga mengamankan gitu. Jadi menunggu-nunggu. Seperti apa, Pak? Yang ideal itu begini.
yang ideal itu kan periode pertama presiden sudah cukup luar biasa. Periode Ya. kedua kita tahu kebijakan presiden ada beberapa yang tertinggal karena ada problem COVID global ini. Kita juga objektif melihatnya. Kasihan presiden udah mau bekerja, udah mau terbang. Nah problemnya ketika terbang baru berapa meter turun lagi. Karena memang ada penyakit gitu, pandemik COVID-19 itu. Dan ini kan semua berdampak, bukan Indonesia aja. Nah ada beberapa program-program beliau akhirnya tertinggal dan tersandra oleh pandemik. Akhirnya semua anggaran APBN kita kan fokus untuk penanganan COVID. Dan itu secara objektif iya. Gitu. Nah, sekarang kalau bicara tentang 3 periode, saya rasa presiden harus punya taat dan tunduk terhadap konstitusi dan itu sudah disampaikan beliau. Apalagi kayak kita ini 98 berjuang, salah satu perjuangan kita adalah membatasi kekuasaan eksekutif yaitu presiden. Jangan digoda lagi dong presiden untuk 3 periode kecuali memang ada persoalan kekhususan. Misalnya ada darurat sipil, darurat militer, atau darurat lain-lain. Nah itu memungkinkan karena memang ada undang-undangnya. Nah hari kan tidak darurat, nggak ada yang daruratkan. Apa yang daruratnya? Nggak ada. Ya. Gitu. Nah Pak. solusinya memang harus ada pemimpin yang bisa melanjutkan legasi beliau, yang punya komitmen. Oke. Nah, Pak Noel, sebagian besar ya, terutama Pak Noel dan kawan-kawan, menganggap bahwa Ganjar Pranowo ini adalah pemimpin yang paling tepat untuk meneruskan perjuangan Pak Joko Widodo. Kemudian juga terbukti bahwa surveinya tinggi, tapi kan problemnya satu, problemnya sampai sekarang kan PDIP belum memberikan tanda-tanda akan mengusung Pak Ganjar. Gimana, Pak? Gini, kita sering dengar pernyataan beberapa elit di PDIP. PDIP akan 2024 nanti akan melakukan hat-trick. Hat-trick politik. Pertama itu. Kedua, pertanyaan Mas Bambang itu pertanyaan pada umumnya publik. Mas Ganjar elektabilitasnya tinggi, tapi tidak memiliki partai. Kedua, kita lihat Mas Ganjar begitu selain elektabilitas kencang, beberapa elit-elit di partai PDIP kan hari ini masif juga membusukin Mas Ganjar. Tapi dampak pembusukannya apakah mengurangi elektabilitas? Ya tidak. Elektabilitas Mas Ganjar sampai detik ini makin meroket kok, nggak terbendung. Artinya gini, dukungan Mas Ganjar itu sebetulnya manifestasi suara rakyat. Nah, orang yang menolak Mas Ganjar itu kan mayoritas adalah elit-elit di internal partai. Nah, 2024 nanti itu ada 2 kekuatan. Kekuatan rakyat versus kekuatan elit. Tinggal kita adu aja. Jadi nanti siapapun partai yang mendukung Ganjar itu pasti punya dampak elektabilitas sama 2014 di mana Jokowi efek itu luar biasa ke PDIP dan ke partai-partai yang mendukung Pak Jokowi. Nah, begitu juga nanti. Nah, kalau seandainya PDI berani gambling untuk tidak mendukung Mas Ganjar, ya silakan aja, monggo aja. Jangan kaget gini, rakyat itu punya cara sendiri memberikan sebuah sanksi. Gitu loh. Kalau PDIP mau ya nyungsep, ya silakan aja. Jangan milih Mas Ganjar. Ini Nggak apa-apa. pertanyaan yang menurut saya jarang. Tadi kalau pertanyaan yang tadi biasa dikemukakan orang. Artinya begini, kalau PDI akhirnya firm tidak mencalonkan Pak Ganjar Pranowo, apakah menurut keyakinan Pak Noel, Pak Ganjar berani dicalonkan oleh partai lain? Karena sampai saat ini kan beliau tidak menunjukkan, bahkan sudah disebut sebagai calonnya Nasdem aja, beliau
tidak Gini, memperlihatkan. Mas Bambang, Ya, Mas Ganjar ini kalaupun dipinang oleh partai lain, dia tidak mengkhianati demokrasi, dia tidak mengkhianati siapapun. iya, Jadi menurut saya ya nggak masalah ya, iya, gitu. iya. Bukan, Lu kan bukan kita cari pemimpin. ya, pertanyaannya bukan untuk Pak Noel, tapi perkiraan Pak Ganjar itu mau apa enggak? Karena beliau kan tidak pernah menunjukkan sikap ke arah itu. Gini, ini kan bukan persoalan mau tidak mau, tapi persoalan rakyat pengen menginginkan beliau jadi pemimpin Hmm, gitu loh. ya, Nah, memang undang-undangnya yang bisa mengusung itu siapapun kandidatnya mekanisme kan mekanisme partai. Nah, tinggal kita uji aja partai mana yang mau mengusung Mas Ganjar. Ya udah ya, kita dukung all out aja itu partainya. ya. Gitu loh. Jadi kan nanti persoalan sudah terjadi di awal ini. Kalaupun ada partai yang mau mengusung, tapi Pak Ganjarnya apa nggak enak, apa takut, apa nggak berani, kan itu juga apa ya memperlambat itu untuk apa pergerakannya itu. Ya resiko orang baik ya harus berani berani ngambil pilihan, nggak bisa Hmm, nggak boleh ya, ngambil nggak boleh punya keraguan apalagi buat bangsa ini. ya. Kita udah tahu lah tipikal bangsa ini kok seandainya jadi pemenang juga pada ngikut kok gitu. Iya, 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 oke. Tuh dia apalagi dia bekerja untuk rakyat. Ya. Jokowi Nah, kurang apa dimusuhin segala penjuru. Dia iya, konsentrasi, dia fokus soal bangun bangsa ini juga nggak rakyat tetap support kok, nggak iya, berubah iya, dukungan rakyat ke Pak Jokowi. iya. Apalagi Memang Mas Ganjar. Kalau Mas Ganjar bisa iya. nunjukin ngapain harus khawatir? Ya, yang agak menarik begini, perbedaannya Pak Jokowi dengan Pak Ganjar ya. Kalau Pak Jokowi itu memang tidak seketika diterima dan dicalonkan, diusulkan oleh PDIP. Tetapi tidak ada suara-suara yang pada waktu itu tidak suka kepada Pak Jokowi. Tapi kalau ini kan apa ya, pertentangannya, konfliknya kan muncul. Kata siapa Mas Bambang? Iya. Mas Bambang, Iya, dulu justru yang menolak Presiden Jokowi itu internal PDIP sendiri. Bahkan dulu hmm, salah satu pendiri Jokowi Mania itu nggak suka dengan Jokowi. Bahkan hmm, setelah sampai Presiden Jokowi jadi presiden aja, iya, orang itu masih nolak Presiden Jokowi. Itu hmm. pendiri Jokowi Mania dulu. Iya, 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 iya. Salah satu ketua Dewan Pembina kita bahkan dulu. Iya, Dia iya, salah satu pengurus di PDIP. iya. Karena dia nolak Jokowi, ya konsekuensinya kita pecat. Oh, Itu. iya, iya. Nah, Jadi kita nggak peduli, itu nggak ada urusan. ya. Sekarang kalau seandainya oke nggak ada masalah Pak Ganjar dicalonkan oleh partai atau koalisi yang lain. Memang sudah ada suara-suara bahwa koalisi ada koalisi-koalisi yang dipersiapkan seandainya Pak Ganjar tidak dicalonkan oleh PDIP. Apakah spekulasi itu benar bahwa itu juga termasuk dikreasi oleh kelompok-kelompok sekitar istana? Nah, inilah yang menjadi apa pertanyaan publik lah. Karena kan biar gimana pun ada beberapa kelompok. Ini kan ada Ya, 3 kelompok hari ini. Kelompok KIB ya, ya, yang sudah punya tiket, lantas kelompoknya koalisi Gerindra PKB ya, juga sudah ada tiket, kemudian ada juga tiket koalisi Nasdem, hmm, Demokrat, dan PKS. ya, Ada 3 di luar PDIP yang juga punya tiket. ya, Nah, ada peristiwa 2014 ya, itu di mana saat itu Ketua Umum Golkar itu namanya Abu Rizal Bakri, ya, dia nenteng-nenteng tiketnya, dia punya tiket suara saat itu. ya, Akhirnya ditinggal oleh koalisi-koalisi. Pada ujungnya apa? Ngedagangin tiketnya nggak laku. Nah, ya, kalau PDIP mau berani seperti kasus Golkar, silakan aja. hmm, Sama ada peristiwa lagi waktu Ahok. Ahok juga dulu ditolak oleh kelompok-kelompok elit PDIP di hmm, DKI. ya, Akhirnya apa? Pas setelah didukung, hancur Ahoknya. Nah, saya nggak mau kejadian Ganjar ini sama halnya kejadian ke Ahok. hmm, Ganjar dibusukin terus. hmm, Akhirnya ketika didukung oleh PDIP, hancur. Artinya apa? hmm, PDIP punya kontribusi untuk juga mengalahkan Mas Ganjar. hmm, Nah, ini kekhawatiran saya untuk di 2024 nanti. Makanya saya bilang, aduh kacau. Kalau seandainya PDIP tidak menghentikan narasi-narasi kebenciannya terhadap Mas Ganjar, dampak ke PDIP-nya saya yakin
rakyat tidak akan memilih PDIP nantinya. Walaupun hanya beberapa lah. Tidak seperti di 2019 dan 2014. Ya. Kalau masih ngotot ya, dukung yang bukan diinginkan atau dikehendaki oleh rakyat. Hari ini kan rakyat menghendaki Mas Ganjar. Ya, ada yang menarik hitung-hitungan Pak Kodari. Pak Kodari mengatakan begini, jadi nanti persaingan ke depan Pilpres 2024 ini sebenarnya hanya kelanjutan dari persaingan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, sekarang di konstituennya Pak Jokowi itu baru ditempati oleh Pak Ganjar karena itu surveinya tinggi. Tapi di kelompoknya Pak Prabowo ditempati oleh Pak Prabowo dan Anies. Ya. Nah, jadi sebenarnya sudah diuntungkan itu ini. Tapi kalau di situ nanti muncul PDI juga punya calon sendiri, jadi berarti bisa imbang-imbang atau bahkan mungkin kalkulasi pasangan-pasangan bisa kalah kelompok yang meneruskan ini bloknya Pak Jokowi ini. Pak Noel gimana pendapatnya? Ya itu salah satu kekhawatiran saya. Kalau terus narasi beberapa elit PDIP coba untuk mendegradasi suara rakyat itu. Karena gini, Pak, dengan perilaku elit-elit partai PDIP khususnya coba mengunderestimate Mas Ganjar itu punya dampak psikologis buat publik hari ini. Banyak rakyat hari ini khawatir apa? Kalaupun itu kita dukung Mas Ganjar nggak dicalonin nama PDIP, itu aja pointer pertama. Itu loh. Itu problem psikologis di bawah. Nah, PDIP sadar tidak itu dengan narasi-narasi yang selalu membangun narasi yang negatif ke Mas Ganjar. Itu ada dampak psikologis ke publik. Khususnya pendukung Mas Ganjar, yang pasti kalau saya dukung Ganjar, pasti mereka nyoblosnya PDIP tuh. Itu kan bonus, efek bonusnya. Kalau dukung Ganjar, pasti dukung rakyat itu pasti mendukung PDIP. Jadi artinya sudah otomatis ya. Jadi PDIP akan diuntungkan dari kalau mengusung Ganjar gitu ya. Itu udah pasti Pak, automatically lah. Nggak mungkin bergeser suara rakyat tuh. Sebetulnya bonusnya itu karena gini, yang mendukung Presiden Jokowi itu adalah kelompok silent majority, Pak. Sama halnya yang mendukung Mas Ganjar, itu kelompok silent majority, yang tidak mau partisan. Hitung aja, anggota PDIP, anggota partai semua hitung aja. Seberapa sih banyaknya dengan kelompok silent majority? Nah, yang dukung Mas Ganjar ini kan pengen perubahan, kelompok middle, kelompok bawah, arus bawah, nyatu. Ini pengennya Ganjar, gitu loh. Pak Noel, tetapi ada juga yang berpendapat ya, memperkirakan bahwa di balik Pak Ganjar ada kemungkinan juga mungkin karena mendapat tadi ya kedekatan dengan Pak Jokowi tadi, itu sebenarnya didukung oleh satu kelompok ya, nggak tahu kelompok yang besar, karena itu terlihat ketika semacam deklarasi-deklarasi yang di berbagai daerah itu kan biayanya besar sekali. Itu ada yang melihat bahwa ini memang digerakkan oleh suatu kekuatan yang besar. Gimana kalau menurut Pak Noel? Ya, kita kan juga nggak bisa membatasin soal dukungan-dukungan itu, Pak, mau besar mau kecil. Gitu. Kalau saya kan hanya bicara fokus bagaimana Mas Ganjar di pemilu 2024 nanti menang, bangsa ini terrekonsiliasi, kemudian program-program kerakyatan atau legacy presiden itu bisa dilanjutkan ke Mas Ganjar, itu aja. Saya tidak punya kepentingan apapun selain kepentingan buat bangsa ini lebih baik ke depan. Artinya tetap pada prinsip yang saya miliki, demokrasi kita harus matang. Jangan sampai
demokrasi kita didikte oleh kelompok-kelompok yang ingin perpecahan bangsa ini. Mereka yang masih narasikan cebong kampret ini kan kelompok yang masih ingin Ya, bangsa ini terpecah belah, terpolarisasi. Saya nggak mau. ya. Oke, Pak Noel. Sekarang yang menarik adalah posisi Pak Surya Paloh dengan Nasdem. Mula-mula memasang Pak Ganjar. Ya. Nanti mungkin apa analisisnya Pak Noel? Kenapa Pak Ganjar juga dipasang di situ? Tapi kenapa tiba-tiba juga merubah? Nggak tahu juga apakah itu serius atau basa-basi politik. Pak Surya menerima Mbak Puan. Bacaannya seperti apa ini kalau untuk Pak Noel? Kalau kita lihat sikap Pak Surya Paloh kan sebagai negarawan ya, sebagai pemilik partai juga, pemilik media. Ketika dia sikap Surya Paloh mendukung Pak Anies, itu kan sikap demokratik dan sikap politik yang harus kita hormatin. Iya. Ditambah lagi dia punya pertimbangan Mas Andika, kemudian ada pertimbangan lagi Mas Ganjar, kemudian ada lagi Mbak Puan hadir. Beliau itu kan tokoh bangsa, negarawan yang menghormati siapapun yang datang ke dia. Tapi sikap beliau kan tidak berubah bahwa Mas Ganjar salah satu kandidat kuat di Nasdem. Ya. Gitu kan saya baca berita-berita sikap-sikap Pak Surya Paloh. Ya. Gitu. Nah, maksud saya sikap dan pandangan politik seperti ini harus kita hormatin dong. Ya. Siapapun partainya, perhatikan selalu Mas Ganjar selalu disebut. Mau dia wapres, mau presiden, nggak penting untuk kita. Yang penting Mas Ganjar itu punya dampak elektoral. Ya. Gitu. Jadi Mau siapa lagi ya, hari ini? Bagi Pak Noel, misalnya Pak Ganjar jadi wapres, tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa, pasangan dengan Pak Prabowo kan selesai. Berat juga Pak sayanya. Saya kan maunya presidennya Ganjar, bukan Oh Prabowo. gitu ya. Iya. Saya kira jadi wapres juga tidak apa-apa. Kalau tidak Aduh berat apa-apa, Pak. iya berat ya. Ya bukan saya nggak mau. Gimana ya saya ngebayanginnya? Ya saya pandangan demokratik saya tetap hormati. Tapi kalau seandainya kalau Pak Prabowo, saya langsung berat itu. Ya. Itu bukannya kita tidak mau Pak Prabowo jadi presiden. Ya sudahlah, kan udah tua. Yang kita khawatirkan kultur militeristiknya itu masih kuat. Ya. Gitu. Ya sah-sah aja sih Pak Prabowo mau jadi presiden, kita senang-senang aja. Iya. Gitu. Tadi kan Pak Noel pasangannya siapa saja tidak ada masalah. Kira-kira yang cocok siapa? Kalau misalnya tadi Pak Prabowo nggak cocok, Pak Ganjar dengan Pak Pak Prabowo Anies boleh, bukan Prabowo-nya presiden, Ganjarnya wapres. Tapi kalau Ganjarnya presiden, wapresnya Pak Prabowo, ya saya suka. Oh gitu ya, oke. Bukan kalau seandainya presidennya Prabowo, wapresnya Ganjar, aduh berat ya Pak Bambang. Tapi kalau seandainya untuk melengkapi kepemimpinan 2024, daripada Prabowo jadi capres-capresan, mendingan jadi wapres beneran. Iya. Gitu. Nah, kalau ya kan? seandainya masuk tadi, benar-benar masuk ke kelompoknya Pak Surya Paloh itu ya, kemudian dipasangkan dengan Pak Anies, juga nggak ada masalah? Nggak masalah. Itu malah menurut saya itu rekonsiliasi. Kalau pasangannya dengan Anies Baswedan itu rekonsiliasi. Dengan Prabowo rekonsiliasi. Dengan Sandiaga Uno rekonsiliasi. Itu. Kalau seandainya dengan yang lain itu polarisasi lagi Pak. Repot lagi. Ya, baik. Jadi sementara ini di pandangan para pendukung Pak Ganjar ini yang paling ideal seperti apa? Jadi Pak Ganjar jadi calon presiden, kalau bisa didukung oleh PDIP, wakilnya siapa saja boleh, atau seperti apa? Atau Mbak Puan misalnya jadi.
Ya itu berat juga, Pak. Kan nggak Oh, berat mungkin nggak juga. berkoalisi. Oke. Pertama gini, yang Ya, ideal itu Mas Ganjar presiden, ya. wapresnya terserah Oh, gitu. Tapi bagusnya kalau seandainya wapresnya itu yang kemarin bagian dari polarisasi politik 2019. ya, Nah, ikonik-ikoniknya kan ada tuh. Tapi sebelumnya mereka juga tidak menginginkan polarisasi. Ada yang namanya Pak Prabowo, ya, ada Sandiaga Uno, ada Mas Anies Baswedan, gitu ya, loh. Saya ya. rasa mereka punya dampak dalam menyatukan bangsa ini untuk di 2024. Tinggal setelah nyatu polarisasi tidak ada, penguatan institusi-institusi apa lembaga hukum kita. Karena kita Nah, Pak Noel, ini yang apa ya? Sosiologi politik yang suka atau tidak suka juga harus kita lihat. Dan sekarang semakin mengerucut, semakin menguat, yaitu eh, koalisi nasionalis religius. Itu yang dianggap paling paling ideal. Pak Ganjar ini kan sudah diposisikan sebagai nasionalis. Nah, apakah bukan itu? Ada juga yang dulu pertimbangannya itu Jawa, luar Jawa, gitu, yang jadi pertimbangan. Gimana kalau menurut Pak ya Noel? memang secara demografi politik kita menginginkan ke depan itu dipimpin secara identitas politik, ideologi politik antara nasionalis dan kelompok agama Islam. Itu penting lah. Merah hijau ini penting karena jangan sampai diisi ya sebetulnya yang Islam juga nasionalis. Saya bingung juga antara Ya. membedain antara Islam yang tidak nasionalis dengan yang nasionalis. Ya, yang beragama Islam itu udah pasti nasionalis. Iya, iya, Emang Mas Ganjar itu Hindu atau iya. Nazi atau apa kan enggak. Makanya saya bingung Atau kalau udah tanyain atau koalisi mungkin koalisi Islam dan nasionalis. mungkin secara formal didukung oleh partai nasionalis dan yang satu didukung oleh Nah, partai kalau yang itu mungkin basisnya iya. Islam. Nah, itu Nah, pentingnya partai Islam dan partai nasionalis, iya. Kalau dalam konteks itu mungkin saya akan iya, jawab iya. Karena hmm, biar gimana pun partai kelompok-kelompok partai Islam itu mewakili kelompok Islam yang identitas ya, iya, bukan Islam abangan yang kayak kita-kita begini yang iya, Islamnya ya udah pastilah nasionalis pasti Indonesia lah iya. gitu. Oke. Baik, Pak Noel, ini kan apa, hitung-hitungan ini kan walaupun sudah mulai agak apa kelihatan bayang-bayangnya, tapi kan tetap saja ujungnya masih masih belum belum jelas. Tadi Pak Noel sudah mulai mengatakan sudah mengisi apanya yang mau kita perjuangkan ke depan gitu ya. Jadi Gini, kalau hmm, dibilang tidak jelas salah juga Mas. Justru sudah ya, semakin jelas. Pertama, eh, keinginan rakyat sudah jelas Mas ya, Ganjar. ya, Lantas hasil riset lembaga survei Mas Ganjar. ya, Kemudian hasil rakernas partai-partai bicara tentang Mas Ganjar. ya, Apalagi yang nggak jelas? ya, Yang nggak jelas itu ini kan kelompok-kelompok elit yang ingin mengusung mengusung orang-orangnya tapi ditolak publik. ya, Yang elektabilitasnya nggak lebih dari satu, ya, dua, satu, dua. Sebetulnya sih pilihan rakyat itu udah jelas, pilihan partai udah jelas. ya, Kemarin PAN bicara tentang Mas Ganjar, ya, Nasdem bicara Mas Ganjar, lantas apa Mas Ganjar, semua Ganjar, apa ya, yang enggak? Rakyat bicara Ganjar, partai bicara Ganjar, lembaga ya, survei bicara Ganjar. ya. Memang kekurangan Mas Ganjar itu pemilik elektabilitas tapi tidak pemilik partai, Ya, gitu. Nah, partai kan difungsikan bagaimana menyampaikan ini kan partai itu kan organisasi besar. ya, Organisasi besar di mana harus memperjuangkan kehendak rakyat. Nah, hari ini kehendak rakyat itu dimanifestasikan suaranya melalui Mas Ganjar. ya. Nah, tinggal partai mau tidak mengambil Mas Ganjar. Kalau nggak mau ya, ya silakan aja. Kita mah senang-senang aja kalau Mas Ganjar nggak diambil. Ya, oke. Nah, ini terakhir Pak Nur. Seandainya nanti terjadi situasi yang buntu gitu ya, artinya nggak ada kesepakatan dan sudah dekat, kemudian Pak Ganjar juga belum pasti. Ini Pak Jokowi ini kan punya apa ya kelebihan ya, baik taktis politik maupun karisma gitu ya, untuk mempengaruhi partai-partai. Apakah mungkin kalau kemudian Pak Jokowi yang menengahi gitu, sudahlah ini ambil aja Ganjar gitu. Saya yakin pada ujungnya
gini, sebetulnya kan presiden secara etik nggak boleh lah menyampaikan ke Ya, publik ya. Tapi ya, saya punya keyakinan secara batin presiden menginginkan Mas Ganjar. Dan ya, saya yakin juga, karena gini, saya berkali-kali diskusi dengan presiden, hampir semua ketua umum partai itu tidak punya kepercayaan diri untuk nyapres. ya, Karena sistemnya kan pemilihan langsung. ya, Rakyat langsung milih. Nah, kita lihat dari hasil lembaga survei, banyak ketua umum partai malah elektabilitasnya rendah semua. Kecuali ya, Pak Prabowo ya. ya, Kecuali Pak Prabowo. Gitu. Ya, elektabilitasnya tinggi. Kan dua nih. Tiga. Dua yang elektabilitasnya tinggi tapi tidak memiliki partai. Yang satu elektabilitas tinggi tapi punya partai. ya. Iya, jadi tinggal gabung di situ aja. Tadi saya sarankan katanya nggak mau. Iya. Nah, kecuali nanti Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, monggo. Mas Ganjar dengan Anies Baswedan, ayo monggo. Mas Iya, Ganjar dengan Pak Sandiaga Uno, monggo. Mas iya, Ganjar dengan siapa, monggo gitu. Tapi iya, memang bangsa Indonesia ini harus yang apa, ke depan ini cari yang benar-benar pemimpin yang bisa merekonsiliasi bangsa ini. Jangan sampai lagi kelompok-kelompok pemeras ya, gangster-gangster ini, mafia-mafia ini mendominasi di arena politik kita di 2024 nanti. Karena bahaya. Tapi syukurlah, alhamdulillah, puji Tuhan, gara-gara kasus Bribka J, para iya. skenario para gangster-gangster ini nyungsep sebelum waktunya. Baik. Terima kasih sekali Pak Immanuel Ebenezer, pandangan-pandangannya. Mudah-mudahan ini memperjelas peta politik yang sekarang sedang berlangsung. Ya. Tapi mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Pak Noel, silakan. Ya, terima kasih Mas Bambang. Semoga medianya Mas Bambang ini bisa menguatkan demokrasi dan rekonsiliasi di 2024 nanti. Karena kita butuh pemimpin yang basis politiknya bicara tentang rekonsiliasi. Karena kita letih lah ya, polarisasi 2019 itu udah cukup lah kita sudahi. Kalau bangsa ingin maju, yuk kita hentikan. Saya siap menjadi jembatan untuk rekonsiliasi. Dan saya sudah uji itu, saya berani dicopot. Gitu. Oke, oke. Baik, sekali lagi terima kasih. Semangat terus Siap, sebagai pejuang. Mas Bambang. Ya, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan benar-benar membuat dampak baik, bukan untuk orang per orang, tapi untuk seluruh Bangsa ini. bangsa Indonesia. Ya. Terima kasih. Siap, matur nuwun, Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Shalom. oke, salam.